Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Febriansyah dari mahasiswa STEIN angkatan 2019 dengan NIM 2190302312 dan kelas saya yaitu kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 dengan judul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Nama produk yang saya buat yaitu Lawak Coffee and Tea. Dan unit usahanya itu Food and Beverage, itu coffee shop. Dan langkah-langkah 1, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman itu ada membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama ada lead by example, dan saya memilih mengembangkan kode of conduct atau kode etik, dan saya memilih menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih reputasi merek yang lebih baik, lalu meningkatkan komitmen karyawan, lalu ada meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan. Saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Lalu saya di sini memilih objektif. Kemudian ada 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan sendiri. Lalu di sini hasil rekamannya yaitu perjanjian para founders dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu sifat bisnis prospektif. Lalu ada identitas dan usulan titles para pendiri. Lalu ada bentuk hukum kepemilikan bisnis. Lalu ada di 1.4 perselisihan hukum dihindari. Hasil rekamannya yaitu perselisihan hukum dapat dihindari dengan, yang saya pilih di sini ada 1, memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu ditetapkan standar, lalu ada kesepakatan hukum. Di kesepakatan hukum ini terdiri dari perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Lalu ada perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu yang tertentu. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasilnya yaitu bentuk organisasi dapat mencakupi, saya di sini memilih sole proprietorship karena bisnis yang saya buat itu hanya memiliki sifat kepemilikan tunggal. Lalu ada 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasilnya itu isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu saya memilih sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Lalu ada pertimbangan pajak. Lalu di sini ada langkah-langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, di sini saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang terdiri dari fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000,
Foto direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6. 2 lembar surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Hasilnya itu izin pajak penjualan yang saya pilih adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang kedua itu ada prinsip pungutan pajak. Di sini prinsip pungutan pajak ada 4, yaitu prinsip persamaan keadilan dan kemampuan atau equality, equity, dan ability. Yang kedua ada prinsip kepastian atau certainly. Yang ketiga ada prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Yang keempat ada prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerja didapatkan. Hasilnya itu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, di sini saya memilih berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 46 tahun 2009 tentang izin usaha perdagangan diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta. Di sini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua ada peraturan Menteri Pariwisata nomor 46 di tahun 2016. Ada tahapan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau bisa disebut PTSP. Kemudian yang ketiga ada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 18 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Lalu yang keempat itu ada pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu yang kelima ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen 1. Identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Di sini ada profitabilitas dengan status baik, lalu ada likuiditas dengan status baik, lalu ada efisiensi dengan status baik, dan stabilitas dengan status baik juga. Lalu ada 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Di sini ada preparasi laporan, ada laporan pendapatan dengan status yang baik, lalu ada neraca, di sini saya memilih status baik, lalu ada laporan cash flow, di sini saya memilih status yang baik. Lalu di sini ada preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan di sini yang saya pilih statusnya baik dan pengeluaran dengan statusnya baik. Belanja modal juga sangat baik. Lalu di sini ada reparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan di sini saya memilih baik dengan status yang baik. Lalu ada laporan proforma neraca dengan status baik. Lalu di sini ada laporan proforma cash flow. Di sini saya memilih sedang. Kemudian ada analisa berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisis di sini yang saya pilih statusnya yaitu sedang. Terus ada mengukur hasil dibanding rencana bersifat baik. Lalu di sini mengukur hasil dengan norma industri, di sini berstatus baik juga. Lalu di sini ada 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan yang saya pilih ini statusnya baik. Neraca di sini saya memilih status baik. Lalu ada laporan cash flow. Di sini saya memilih status baik. Lalu ada 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Di sini ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Di sini saya memilih status yang baik. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada
perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Di sini saya memilih status baik. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada. Didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini saya memilih status yang baik. Kemudian di elemen 2 itu identifikasi proforma laporan keuangan. 2.2 laporan proforma diidentifikasi. Ada proforma laba rugi, di sini bersifat sedang. Ada proforma pendapatan, di sini saya berstatus baik. Lalu ada proforma neraca, di sini saya berstatus sedang. Kemudian di 2.3 rasio analisis diidentifikasi. Di sini ada likuiditasnya, di sini statusnya baik. Lalu ada efisiensi operasi, saya memilih status baik. Lalu ada profitabilitas, di sini saya memilih status baik. Kemudian saya akan menjelaskan rekomendasi. Di 1.1 tujuan keuangan. Jika dilihat dari data yang ada di atas, usaha cafe and resto ini sangat efektif bila dijalankan karena mendapatkan keuntungan dan juga bisa saja stabil jika tidak ada hal yang berubah. Lalu di 1.2 ini ada 4, yaitu proses pengelolaan keuangannya. Proses pengelolaan keuangannya dalam laporan pendapatan sudah baik karena memilih antara pendapatan dan juga aset yang dimiliki, tetapi ada yang harus ditingkatkan dalam arus kas. Kemudian preparasi perakiraan keuangan. Dalam memperkiraan pendapatan pengeluaran untuk jangka panjang yang sudah baik. Kemudian ada preparasi proforma. Dalam menyusun proforma laporan keuangan usaha cafe and resto lumayan sulit, jadi perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ada analisa berjalan dari hasil keuangan. Analisa berjalan dari hasil keuangan ini kita selalu menganalisa dari rasio, mengukur hasil dibandingkan dengan rencana dan juga nilai norma sudah baik. Ada 1.3 historis keuangan. Pada bagian ini melihat laporan keuangan dan neraca dalam menjalankan usaha ini sudah baik. Dan kemudian ada 1.4 perakiraan keuangan dalam memperkirakan keuangan menggunakan beberapa yang baik seperti ada di atas. Lalu ada di sini di 2.1 laporan proforma. Laporan proforma di sini perlu ditingkatkan lagi dalam membuat perakiraan agar kedepannya mendapatkan laporan keuangan yang ingin dicapai. Lalu di sini 2.2 rasio analisis. Dalam menganalisis dari histori laporan keuangan usaha ini, baik dalam pendapatan, biaya operasi, dan memenuhi kewajiban. Lalu jadi untuk usaha cafe and resto ini dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangannya, ada yang sudah cukup baik dan juga ada yang harus ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik atau tidak ada kesalahan lagi di usaha ini. Oke, baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Kriteria kinerja di sini ada 9, yaitu kategori okupasi, identifikasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, berapa jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, dan FTE atau full time equivalent. Terakhir ada perkiraan durasi kontrak. Di sini ada rekaman yang terlampir dari poin 1 adalah rencana staffingnya. Berikut adalah rekamannya. Di sini saya yang paling atas yaitu ada owner, lalu dibawahi oleh manajer, kemudian di bawah manajer itu ada supervisor atau kapten, dan di supervisor kapten ini atau supervisor operasional itu ada barista, kemudian mencakup cook juga, dan ada kasir,
Lalu ada accounting dan waiters, steward. Itu saja yang ada untuk rencana staffing di bisnis saya. Kemudian langkah kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Di sini hasilnya rencana seleksi, saya memilih saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua itu ada mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga ada mengadakan panel seleksi. Dan yang keempat itu mengembangkan pertanyaan wawancara. Dan yang terakhir itu ada dijadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Kemudian di sini ada 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi di sini mencakup dari proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian ada diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Kemudian di sini saya memilih hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Lalu ada menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan. Terus yang terakhir ada menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Kemudian ada melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Lalu di sini ada 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim. Yang dimaksud di sini adalah dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dari persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasilnya itu ada hasil dari internalisasi induksi anggota tim, yaitu mencakup 1. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. 2. Memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan yang baru. Kemudian 3. Memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang keempat yaitu ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Kemudian di sini ada 3, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 yaitu hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Maksud di sini adalah diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hasilnya itu hasil dari hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, yaitu mencakupi yang satu ada hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Lalu ada hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, yaitu lalu ada hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, lalu ada hak untuk cuti, lalu ada hak khusus karyawan perempuan. Nah, di sini ada kewajibannya, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, lalu ada kewajiban loyalitas. Kemudian ada 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasilnya itu hasil dari prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Kemudian ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Lalu ada penciptaan ketenaga berusaha dan ketentraman bekerja. Lalu ada peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, yang nomor 4, mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi.
Alasan pengembangan staff, di sini saya memilih efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, kepercayaan, lalu ada kepercayaan diri. Poin 4.2, strategi dan program pengembangan staff. Dikembangkan. Strategi perkembangan staf di sini memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu dia memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Lalu di sini ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Nah, program pengembangan staf di sini ada pelatihan, lalu ada pengembangan profesi. Lalu ada 4.3, program pelatihan dilakukan. Programnya itu di sini saya memilih pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, ada in-service education, dan melanjutkan pendidikan. Lalu 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil evaluasi di sini yaitu ada yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Kemudian ada tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Kemudian ada analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1, hasil kinerja diidentifikasi, kesesuaiannya dengan kerja bisnis. Hasil kinerja di sini yaitu saya memilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada kualitas barang dan jasa. 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi yang saya pilih di sini ada pengetahuan, keterampilan, juga ada sikap. 5.3, tingkatkan pergantian staf diidentifikasi. Hasil tingkat pergantian staf di sini sangat rendah. Di sini saya memilih rendah, kurang dari 15%. Lalu ada 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil kekompakan tim, di sini saya memilih kolaborasi, kerjasama, juga kompetisi bekerja sama. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari tugas buku kerja kewirausahaan 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk kejelasan dari 1.1 dan 9 ini, rekaman ada di bawah. Terima kasih.